Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah PPA keluarga pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini Tuhan menyapa kami melalui firman yang bersama-sama akan kami renungkan. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan sore hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 yang demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah percakapan antara gula dan kopi. Nah, kok bisa ya gula dan kopi ini bercakap-cakap atau berdialog? Ini adalah sebuah ilustrasi yang akan menolong kita untuk kita bisa memahami dan menghayati pelayanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika gula sedang duduk termenung sendirian, ia sangat merenungi nasibnya. Kenapa si gula ini merenungi nasibnya? Karena ia begitu jengkel. Karena si gula ini begitu kesal. Karena manusia lebih sering menyalahkan gula daripada kopi. Ketika mereka, yaitu manusia ini, sedang minum kopi. Kenapa manusia sering menyalahkan gula? Karena apa? Jika kopi terlalu pahit, maka si gula ini yang disalahkan. Mungkin gulanya terlalu sedikit, akhirnya kopinya menjadi pahit. Wah, kurang gula. Jika kopi terlalu manis, maka manusia menyalahkan gula juga. Wah, ini kakean gula, terlalu banyak gula. Dan akhirnya apa? Kekesalan yang dialami atau jengkelnya yang dialami oleh si gula ini tidak bisa dibendung lagi. Lalu si gula ini merenung kembali. Namun jika takaran kopi dan gula seimbang, kopi dan gula ini seimbang, maka manusia yang meminumnya pasti akan berkata, wah, ini kopinya enak sekali, ini kopinya mantap sekali. Tidak pernah manusia itu memuji gula. Wah, ini kopi enak karena gulanya nikmat. Wah, pasti ini karena gulanya baik. Pasti yang akan selalu dipuji atau disanjung itu adalah kopinya. Oleh sebab itu, ketika kopi terlalu manis untuk diminum atau dikonsumsi, dan akibatnya apa? Ketika berhubungan dengan badan kita, ketika berhubungan dengan kesehatan dan penyakit, barulah manusia itu menyebut, wah, ini penyakit gula, wah, ini diabetes, kakean gula. Tidak pernah menyebut ini penyakit kopi atau kebanyakan kopi, tidak pernah. Pasti yang disalahkan adalah si gula. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, nasib gula atau apa yang dialami gula ini mungkin sering kita alami dan kita rasakan di dalam keadaan kehidupan kita, mungkin sebagai manusia atau hamba. Hamba melakukan tugasnya tanpa popularitas, tanpa puji-pujian, tanpa penghargaan, dan juga tanpa ucapan terima kasih. Dan bahkan pelayanannya tidak diperhitungkan sebagai jasa. Sebab apa? Seorang budak atau hamba
adalah orang yang telah dibeli, ia menjadi milik tuannya. Inilah yang terjadi ketika di dalam kehidupan kita melakukan pelayanan sebagai hamba. Maka terkadang kita tidak diperhitungkan dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan apa yang sudah kita kerjakan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus yang mengatakan bahwa kita telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini berarti bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan, yaitu kita ini adalah hamba Tuhan. Dalam konteks pelayanan dan pekerjaan yang kita lakukan, kita menempatkan diri sebagai hamba. Kita menjalankan pelayanan dengan penuh rasa syukur bahwa ketika kita dilayakkan dan diberi kehormatan untuk mengabdi kepada Tuhan, maka kita melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, bukan untuk mencari puji-pujian, sanjung-sanjungan atau penghargaan, tetapi kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sebagai hamba, kita tidak boleh marah atau kecewa ketika kita tidak diingat orang, ketika kita tidak dihargai, ketika kita tidak diperhitungkan seperti apa yang dialami oleh gula tadi. Kalau gula itu dicampur dengan kopi, kalau rasanya manis, yang disanjung kopi bukan gulanya. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak perlu mencari sanjungan atau pujian dari orang lain, tetapi apa yang kita kerjakan sebagai bentuk ucapan syukur bahwa kita yang telah berdosa ini telah dibeli dan dibayar dengan lunas. Maka Tuhan menginginkan agar kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Bahwa kita adalah hamba, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Orang lain tidak menganggap tidak masalah, orang lain tidak mengingat, orang lain tidak memuji, tidak masalah. Yang penting apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang menilai, Tuhan yang melihat, dan Tuhan yang akan memperhitungkan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari di dalam suasana bulan keluarga, masih di dalam suasana minggu yang kedua di bulan keluarga, kita lakukan tanggung jawab kita di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam pelayanan di gereja kita, di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan di mana kita bekerja. Lakukan dengan sepenuh hati, maka tanggung jawab, kewajiban yang kita kerjakan, Tuhan yang akan membalasnya. Dan semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menjalankan kehidupan dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan. Kita percaya Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita. Amin.